Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul judi wal karam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja berada, baik saudara-saudara di Indonesia, di berbagai negara, bahkan di berbagai benua, baik keluarga, teman sejawat, teman baru maupun teman lama, tetangga, dan para hadirin, teman seperjuangan, siapa saja yang menyimak dan mengikuti acara ini. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat dan terhindar dari bahaya corona. Amin. Hadirin sekalian, hari ini hari Minggu, hari libur, tanggal 18 Oktober 2020. Kembali saya dari Frankfurt, Jerman, Abdul Mun'im sebagai pemandu acara tampil kembali bersama Kai Dubes Tosari Wijaya, ingin mengajak Anda bertamasa di hari libur ini, bersilaturahim dalam acara ngopi bareng. Mana kopinya Kai? Ada? Siap. Ya, ngopi bareng di rumah masing-masing dan bayar sendiri-sendiri. Acara ini adalah acara santai saja, mengisi hari libur, ingin melihat kilas balik perjalanan anak desa yang menjadi tokoh nasional dalam perjalanan hidupnya dari waktu ke waktu, mulai dari tahun 1940 sampai dengan 2020. Tapi perjalanan ini cerita fakta, bukan cerita rekayasa. Karena itu, selain nanti Kai Dubes bercerita tentang perjalanannya, kita minta beberapa orang ingin bercerita pula tentang Kai Dubes. Bagaimana menurut mereka, yang mereka lihat atau yang mereka dengar. Pemirsa yang kami muliakan dan kami sayangi, kalau kita melihat kilas balik, selalu perasaan kita ibarat melihat film yang berjalan bagaimana ketika kita mulai dilahirkan sampai kita dibesarkan. Banyak kenangan indah yang tidak terlupakan dan sayang kalau dilupakan. Karena di dalamnya selalu ada kandungan inspirasi, motivasi, edukasi, bahkan hiburan juga ada. Episode pertama sudah berlalu, kita sudah berbicara tentang bagaimana Kai dilahirkan dan bagaimana beliau waktu masa-masa kecilnya yang sangat berbeda dengan kondisi masa sekarang. Kita hal ini memasuki episode kedua, berlangsung saat masa remaja, di mana saat itu Kai Dubes Tosari Wijaya sedang mencari jati diri, identitas diri, dan membentuk leadership kepemimpinan. Kemudian kita akan mendengar dalam episode 2 ini bagaimana Kai Tosari merantau ke kota mencari ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana pula beliau membina kepribadian di dalam interaksi sosial, berorganisasi, dan tentunya anak-anak remaja ini ingin berpetualang bagaimana melasak, kata orang Medan, kesana kemari, ingin mencari identitas diri dan menapak kehidupan untuk modal hidupnya di masa depan. Dari semua perjalanan ini nanti kita akan melihat mengapa Kai Tosari punya karir yang hebat seperti itu semuanya tidak terlepas dari apa yang diperoleh masa-masa remaja yang lalu. Masa itu
banyak sekali nanti kita ikuti cerita beliau. Pemirsa, mungkin sudah nggak sabar lagi ketemu Kai Dubes ini, sudah rindu ya. Marilah kita panggilkan Kai Tosari Wijaya. Pak Tosari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kai Dubes? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Kalau kami di sini dingin ini 3 derajat. Walaupun udah jam 10.30 kayaknya masih pagi aja, kayak belum ada aktivitas. Di sana gimana Kai? Di sini jam 3 sore 15 menit. Baru saja selesai hujan di Jakarta ini. Karena biasanya juga kalau Jakarta hujan belum tentu di luar Jakarta juga hujan. Tapi hujan besar, tapi hanya beberapa menit. Sekarang sudah terang benderang, sudah menjadi panas. Oh, ya. Baik, Kai Dubes. Karena ini masa remaja, tentunya kita terbayang ini masa SMP SMA kalau sekolahnya ya, atau sanawiyah aliyah, atau dulu kalau PGA, PGP ya, PGAP, pendidikan guru agama pertama, kemudian PGSL, PGA, oh ya. Mungkin Kai Dubes kita kepingin dulu, ingin tahu nih dalam seri pertama ini, di episode kedua ini, bagaimana Kai itu mendapatkan ilmu sehingga ilmu itu sekarang berbuah menjadi MPR dan terakhir jadi Dubes. Itu buah dari ilmu yang dipelajari, paling tidak basicnya itu di tengahnya itu SMP dan SMA. Mungkin Kai bisa mulai cerita bagaimana perjalanan sebelum cerita sekolahnya, cerita merantaunya dulu. Cerita merantau ini gimana? Ya. Jadi, terima kasih Ustadz. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat semuanya. Barangkali saya ingin kemukakan episode kedua ini adalah masa remaja yang merantau. Jadi artinya saya meninggalkan desa tempat kelahiran saya itu setelah berumur 12 tahun. Jadi kalau di luar negeri umumnya, terutama Eropa, Amerika, itu anak-anak harus pisah dengan orang tua itu pada umur 17-18 tahun. Tapi saya umur 12 tahun itu saya sudah pisah dengan orang tua. Artinya sudah pergi merantau dari desa pergi ke kota. Tapi kota yang saya maksud kalau di kampung saya itu namanya kota Keraksaan. Tulisannya Keraksaan, tapi orang banyak mengatakan Keraksan. Ini barangkali Ustadz moderator juga belum populer dengan kota ini. Jadi sekarang kota Keraksaan itu dulu kota Kawedanan. Kota kecamatannya saya Paiton, kemudian kota Kawedanannya Keraksaan, lalu kabupatennya Probolinggo. Tapi sekarang Keraksaan itu menjadi kota Kabupaten Probolinggo. Ustadz, barangkali setelah saya hitung-hitung itu saya berada di Keraksaan, jadi 12 tahun berada di desa. Jadi saya berada di kota, merantau ke kota itu selama 6 tahun. Jadi berada di Keraksaan itu. Dari umur 12 sampai umur 18. Jadi ada 6 tahun. Berarti pada tahun 1952 saya meninggalkan desa masuk ke kota Keraksaan. Selama 6 tahun itu, pada zaman remaja, pada zaman anak-anak muda sedang mencari identitas. Barangkali supaya lebih sistematis saya ingin membagi begini Ustaz. Ya. Saya ingin bercerita dulu ketika kita masuk ke kota merantau, kemudian dengan pendidikan saya berada di sana. Ini bagian pertama. Nanti bagian kedua, barangkali kalau tidak selesai pada bagian pada saat ini, kita sambung pada yang akan datang. Yaitu bagaimana saya mencari identitas, berafiliasi dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan pada umur 12 tahun sampai umur 18. Sesudah itu bagian ketiga
bagaimana saya melakukan petualangan-petualangan sebagai seorang remaja yang mungkin tidak dialami anak-anak remaja sekarang. Nanti bisa kita dengar bersama-sama. Oleh karena itu, saya mengajak kepada yang hadir, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, karena mungkin yang tidak kelihatan itu tidak dibuka mute-nya, sehingga tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan, jadi ibaratnya saya akan mengajak semua yang hadir, yang kelihatan atau tidak kelihatan, untuk melihat apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya pada tahun 1952 sampai 1958. Jadi saya ajak masuk ke dalam sebuah terowongan waktu yang masa lampau. Nah, saya akan memandu itu. Jadi saya berharap emosi semua yang hadir ini coba bergabung dengan saya. Sehingga apa yang terjadi, karena insya Allah yang hadir ini umumnya lahir sekitar 60 atau 70 kemudian. Sehingga mungkin tidak tahu pada zaman saya berada pada waktu itu. Ustadz, Ya. saya dari desa itu masuk ke kota. Sebenarnya kebetulan di kota itu ada seorang paman saya yang pekerjaannya di kota itu bengkel sepeda. Dia seorang bengkel sepeda, kemudian oleh orang tua saya dititipkan di sana. Tetapi rupanya paman saya ini berada di Keraksan Wetan. Barangkali ini kalau Zubair tahu itu kalau saya menyebut Keraksan Wetan. Jadi paman itu namanya Ahmad, paman Ahmad, sebagai tukang bengkel sepeda dari masih keluarga saya. Jadi orang tua menitipkan di sana. Tapi nampaknya tidak bisa menampung gejolak keinginan seorang remaja. Nah, dikirim ke sebuah sekolah, satu-satunya pada tahun 50-an itu hanya ada satu sekolah tingkat pertama. Kalau sekarang disebut SMP, tapi di sini namanya Taman Siswa. Taman Siswa itu sekolah menengahnya namanya Taman Dewasa. Jadi tahun 50 itu hanya ada satu-satunya SMP. Bayangkan kalau kayak sekarang di Keraksaan itu bukan saja SMP, SMA sudah ada di Keraksaan. Bahkan di pondok-pondok pesantren, di pondok pesantren Nurul Jadid, pondok pesantren di Jenggong, itu sudah ada universitas. Tapi pada zaman saya selesai di desa 12 tahun, saya mau ke kota di Keraksaan itu, mau sekolah melanjutkan, itu hanya ada satu sekolah tingkat SMP swasta namanya dari Taman Siswa, namanya Taman Dewasa. Disitulah saya dibesarkan lewat pendidikan. Tapi ternyata dalam perjalanannya periode tahun-tahun berikutnya lahir sekolah yang namanya PGAP, Pendidikan Guru Agama pertama yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, di situ selesai dari saya masuk di situ. Dan alhamdulillah saya dicatat sebagai orang pertama dan nomor satu. Bukan orang pertama saja mendaftar, tapi daftarnya itu nomor satu, Ustaz, di PGAP. Karena itu sekolah tingkat pertama yang kedua yang berada di Kota Keraksaan. Cari yang lain tidak ketemu. Nah, saya masuklah di situ menjadi murid yang pertama. Jadi sebenarnya saya menjadi perintis di situ sebagai murid. Jadi perintisnya itu jadi murid, bukan jadi guru. Nah, dan itu PGAP, yang PGAP itu kalau menurut struktur Kementerian Agama itu ada 4 tahun mestinya. Tetapi setelah 3 tahun, saya ternyata pindah ke kota yang lain. Jadi sekolah saya itu tadinya saya berada di Taman Dewasa, kemudian berada di sebuah keluarga Pak Ahmad, yang kemudian Pak Ahmad ini punya keluarganya juga keluarga yang lain. Kemudian saya ketemu dengan seorang ayah yang kemudian meminta saya bergabung di situ, namanya Haji Samsudin. Haji Samsudin ini pada waktu saya ketemu belum punya istri, tapi baru pulang dari pondok pesantren Tebuireng setelah
selesai perang 10 November yang di Surabaya. Jadi beliau adalah santri Tebu Ireng, kemudian ikut perang 10 November, beberapa tahun kemudian pulang ke kampung, dan ketemu saya diminta untuk bersama-sama dengan beliau pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, dan disitulah saya banyak mendapatkan pelajaran. Dan Pak Samsudin ini akhirnya menjadi anak angkat dan justru lebih banyak menjadi guru. Satu di antaranya umpamanya bagaimana saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah di Taman Dewasa, tetapi ketika PGAP berdiri saya diminta untuk pindah ke PGAP. Sementara PGAP itu sendiri belum punya gedung, Ustaz. Jadi berarti sekolahnya SMP-nya dijalani tapi pindah ke PG. Iya, pindah ke PGAP. AP yang NU punya. Yang punya NU. Jadi karena itu berapa tahun itu SMP-nya berarti jadinya? Kalau SMP-nya saya di Taman Dewasa itu 3 tahun, kemudian kembali lagi ke kelas 1 lagi, Ustaz. Wah, iya. Kembali ke kelas 1 lagi. Karena kalau memilih dari awal, nggak bisa. Sekolah itu tidak ada di sana itu. Jadi mungkin kalau kayak sekarang sekolah-sekolah di kecamatan, apalagi di kecamatan, di desa-desa sekarang sudah banyak SMP madrasah yang swasta maupun yang negeri. Di sinilah sebenarnya sebuah tantangan yang dihadapi oleh seorang remaja pada zamannya yang tidak didapat pada saat sekarang. Saat sekarang ini seorang remaja memilih pendidikan apa saja, yang favorit, yang tidak favorit, yang beragama, yang tanpa, yang di sekolah umum, itu banyak. Jadi pada zaman ada pilihan ya, Kak, ya? Menghadapi persoalan. Ya. Ini nggak ada pilihan ya, cuma jadi, Ustaz, 2 sekolah itulah ya. Tidak ada pilihan. Ya, sebenarnya saya ingin begini. Saya ingin ke pondok, kepingin jadi kiai, Ustaz. Oh. Nah, kepingin jadi kiai. Tapi bapak angkat saya ini mengatakan, kenapa mesti cari kiai? Saya dari Tebu Ireng, saya yang ngajarin ngaji. Nah, tetapi di dalam pendidikan di luar sekolah, saya juga diminta untuk menjadi staf sekretariat partai, cabang partai NU. Jadi di luar sekolah saya diajarin untuk mengelola sekretariat cabang partai NU. Itu tahun 52, Ustaz. Mengapa begitu? Jadi sejarah singkatnya, NU itu dulunya Masyumi sejak tahun 46 bersama-sama Masyumi berada dalam satu partai. Tapi di Muktamar tahun 52 di Palembang, NU keluar menjadi partai politik sendiri. Nah, di situ semua bergerak, seluruh kota di seluruh Indonesia, termasuk yang di Keraksan, berdiri cabang, kemudian menjadi sekretariat, dan sayalah yang ditempatkan di situ. Padahal saya tidak tahu apa-apa, masih umur 12-13 tahun. Tapi itu pelajaran lah ya, udah mulai dapat pelajaran, tapi dalam itulah mengapa saya katakan kemasyarakatan, ya. Nah, ini hanya saya ingin menunjukkan bahwa saya kemudian diminta oleh Pak Samsudin bersama beliau, sekarang sudah almarhum. Kemudian saya diajarin untuk menjadi sekretariat, tetapi sekolah saya tetap dibuka, diberi kesempatan, tidak dihalang-halangi. Ketika saya ditidik silakan, tetapi ketika kemudian saya ada berdiri PGAP, saya ingin pindah ke sana, tidak dipersilahkan. Justru yang tidak boleh kalau pergi ke pondok, karena ke pondok kemudian tidak ada orang yang diserai di partai itu. Di situ saya sebelum sekolah yang tidak ada pelajaran mengetik, tapi saya di kantor belajar mengetik, cabang itu saya diberi pelajaran mengetik. Jalan kaki jauh itu pakai sandal, pakai sepatu atau ceker? Nggak pakai apa-apa? Sepatu itu setelah saya SMP kelas 2 baru pakai sepatu, Ustaz. Sebelumnya tidak pernah pakai. Jadi sandal. Jalan 15 kilo itu ceker ayam, nggak pakai apa-apa? Ya, betul. Bukan saya tidak mau. Memang barangnya itu tidak ada.